Air itu menghidupi, mengalir tanpa putus, menumbuhkan pohon-pohon dan semua yang ada di sekitarnya, sehingga tunduk dan patuh mengikuti alirannya. Namun, terkadang air juga mengikis, keruh menampung debu kehidupan, mengendapkan endapan kenangan tak terlupakan. Namun, begitu air tetaplah air, tidak berubah, tetap menghidupi. Dari filosofi air, aku mengenal sang guru. Beliaunya yaitu pada saat kami mahasiswa itu magang di Tuban waktu itu, kemudian setelah magang nggak tahu kenapa akhirnya Prof. Bani itu menjadi pembimbing skripsi saya, sehingga dari peristiwa itu tentunya Prof. Bani ini menjadi selain guru saya juga menjadi bapak saya gitu. Kenal dengan beliaunya itu sejak saya baru nikah. Saya baru nikah, itu saya masih kontrakan di hotel itu diajak di lahan tanah yang sekarang jadi rumah bertetangga. Saya mengenal Profesor Wani Hadi Utomo sebagai pendidik sejak masa kuliah di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Saya mengenal beliau juga sebagai peneliti sejak masa di mana beliau membantu Perum Jasa Tirta I di bidang penelitian daerah aliran sungai. Saya mengenal beliau pada beberapa dekade. Yang pertama sebagai mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa pada tahun 1977 dan 78 saya mengenal beliau. Beliau adalah mengajar mata kuliah konservasi tanah dan air. Ya, beliau sangat rinci dan sangat sistematis menjelaskan materi konservasi, sehingga pada saat itu saya tertarik dengan konservasi itu karena penjelasan dari beliau yang sangat mudah dipahami. Saya ini masuk di Brawijaya itu angkatan 1965. Sedangkan Prof. Wani itu masuk di Brawijaya tahun 1969. Jadi merupakan adik kelas saya sudah mengenal beliau sejak masuk, dan kemudian masing-masing juga aktif dalam organisasi. Menurut saya, Pak Wani itu adalah orang yang boleh dikatakan baik, terlalu baik. Sejak masa muda saya mengenal beliau sebagai pemikir, pejuang, dan pejuang pemikir sejati. Sebagai motivator dalam pergerakan sosial, beliau telah memberikan banyak dorongan bagi perubahan menuju kebaikan. Sebagai pembimbing, beliau adalah penuntun akademik saya. Beliau kerjanya sangat sistematis dan pragmatis juga, sehingga itu bisa diteladani untuk staf muda. Fisika kehilangan satu guru besar yang khusus untuk bidang mekanika tanah dan konservasi. Ini sangat konsisten sekali dengan bidang ini.
Beliau adalah orang yang terus terang, orang yang aktif, rajin, dan beliau tidak mau bekerja itu asal-asalan. Selalu bekerja dengan sempurna. Dan hal yang sangat terkesan bagi saya, pesan Prof Wani pada saya di dalam menjadi dosen di jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya ini yang sampai sekarang menjadi pegangan saya. Pesannya itu sangat sederhana, yaitu didik, hidup ini jangan hanya makan, minum, dan berak, tapi jadilah orang-orang yang banyak manfaat dari hari ke hari kepada orang lain untuk selalu berbuat baik. Dan itu ya menjadi pegangan saya sampai sekarang ini. Ada hal yang lainnya yang disampaikan kepada beliaunya, teruslah menjadi contoh anak bangsa. Itu pesan dari beliaunya, dan semoga apa yang perjalanan karir saya sampai sekarang ini tidak mengecewakan beliaunya, karena beliaunya adalah guru dan bapak saya. Kalau pandangan saya itu tadi tepatnya berani dan cerdas. Jadi katakan intinya di situ, cerdas. Kalau nggak berani sudah nggak akan melangkah. Berani nggak cerdas sudah akan kejar kafir. Ya. Kalau saya mungkin tadi yang saya sampaikan, Pak Wani itu cepat, selalu nomor 1. Ya, jadi kalau menurut saya Pak Wani itu kalau cerdas tadi jelas itu ya, jadi dari prestasi kuliahnya itu cepat sekali, karena itu menurut dia itu sangat cerdas. Kemudian yang cepat di dalam mengambil keputusan, dalam bertindak. Kita itu kedodoran kalau mengikuti cara kerja, cara berpikirnya Pak Wani. Saya setuju Pak Arif, selain cepat, dia itu delegatif. Jadi ke staf muda, dia sangat percaya pasti kamu bisa, tidak ada yang tidak bisa. Dan karena kita merasa sulitan, mau tidak mau kita harus belajar. Jadi kan dia delegatif dan percaya pada orang muda bisa menyelesaikan. Bapak adalah sosok teladan dan guru bagi saya. Dari kecil selalu diingatkan bahwa untuk sukses, untuk jadi seseorang yang berhasil di masa depan harus dimulai dengan belajar, harus rajin, harus serius di dalam mengerjakan sesuatu. Selamat beristirahat Pak Wani, ya. Semoga panjang umur dan tetap, saya kira masih berkarya lagi walaupun di instansi yang lain. Salam hormat dan selamat menjalani kegiatan-kegiatan yang lebih besar lagi di kemudian hari, dan selalu menjadi panutan saya dalam kehidupan ini. Membagi ilmu adalah bakti, memberi bakti adalah dharma. Melakukan dharma adalah wujud budi. Selamat memasuki masa purna sebagai aparatur sipil negara. Profesor Wani Hadiutomo, ilmumu abadi. Beliau tetap ada sehat, dan bisa bersilaturahmi, ketemu dengan staf yang masih ada khususnya di lab fisika tanah. Beliau diberi kesehatan tentunya, karena bisa merealisir ide-idenya yang mungkin belum terwujud, masih banyak yang diinginkan, dan harapan saya tetap menjadi orang yang bermakna selama masih hidup di dunia ini. Dan tentunya hubungan antara saya dengan Pak Wani itu bisa berlanjut sampai akhir hayat. Kami harap Pak Wani tetap berkarya, beri kesehatan, kekuatan, dan saya yakin tadi sempat ngomong-ngomong juga Pak Wani punya rencana-rencana yang masih panjang. Saya sering mengatakan karena terlalu baiknya dengan orang atau dengan, saya bilang kadang-kadang kamu kok seperti malaikat, karena terlalu baik, orangnya terlalu baik. Itu juga bertanggung jawab, kemudian
ya itu tadi pengertian dan sebagainya, terutama kepada keluarga, kepada anak-anak, memberi contoh yang baik. Keseharian Bapak di rumah, Bapak itu adalah orang yang pekerja keras. Orang saya katakan dia kalau nggak bekerja mungkin sakit. Kerja keras dari dulu. Tuh kemudian sebetulnya Bapak itu suka ya karena dengan saya sama di bidang pertanian sebetulnya suka nanam-menanam. Tapi kalau di rumah yang nanam saya, yang rusak dia. Ada saja ya kurang ini. Itu sering kadang-kadang apalagi kalau saya tinggal pergi gitu agak lama ke nggak saya tahu apa itu mesti ada aja yang rusak. Mana tanaman saya kok hilang? Karena menurut dia dengan pandangan saya itu beda. Menurut dia ini nggak terlalu ini sehingga kadang-kadang bukan bertengkar, kadang ini ribet itu hanya masalah itu. Perbedaan dosen suami sama bapak saya kira enggak ada. Artinya kalau jadi dosen kan dia harus ini enggak, kalau di rumah sama aja. Kebiasaan yang tidak diketahui orang, saya kira semua sudah tahu bahwa bapak itu orang yang suka menolong. Bahkan kadang-kadang dia tidak melihat yang ditolong itu siapa. Saya mendampingi Bapak itu 45 tahun dan nikah tahun 74. 45, anak saya umur 46. Ya, Bapak itu orang yang istilahnya visioner. Ya tadi pekerja keras. Harapan buat Bapak adalah setelah pensiun ini Bapak tetap sehat selalu, tetap semangat pastinya. Bapak juga akan tidak berhenti untuk membagi, men-sharing ilmunya dan pengalamannya, dan berharap Bapak bisa sehat-sehat selalu. Harapan buat Bapak ya menikmati hari tuanya dengan baik. Ya gitu, mungkin harapan saya itu tadi, karena masa tua mungkin lebih dekat dengan keluarga, dengan cucu, anak cucu gitu kan, menikmati hari tuanya. Karena sudah cukup kerjanya udah lama, udah capek. Waktu menggerus zaman sangat cepat. Sungai-sungai kehidupan mulai mengering. Tak kujumpai lagi kekuatanku untuk menghidupi. Namun, kelak aku yakin, mata air kecil akan muncul, memberi kehidupan yang baru. Tapi sobat, jangan lupakan aku. Aku pun pernah mengisi relung kehidupanmu. Meskipun aku tak lagi di sisi, engkau akan selalu di hati. Aku, air, aku undur diri. Selama 45 tahun saya mendampingi Bapak, saya ucapkan terima kasih atas suka dan duka dalam hal ini. Mudah-mudahan dengan masa purna tugas ini bisa menikmati masa ini dengan baik.